Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama tempat dan orang sudah diubah untuk menjaga privasi dari narasumber. "Cepat, Mbak, kamu ini lama sekali," teriak seorang ibu-ibu pada seorang pemuda berusia 16 tahunan. "Sebentar, ini baru selesai," jawab pemuda itu sambil berlari keluar kamar membawa tas yang tampak sangat penuh. "Kau bawa apa sebanyak ini, Di?" tanya ibunya dengan alis mata mengerut, menatap tas yang dibawa anaknya tersebut. "Kita ke sana 1 minggu kan? Aku bawa baju, celana, sabun, handuk, topi, kacamata." "Ya sudah, cepat angkat, bawa keluar, sebentar lagi travelnya datang," potong si ibu. "Kenapa kita naik travel mah? Kenapa tidak naik pesawat saja?" "Plak, pesawat, memang kamu punya duit?" Hari itu Rindi dan ibunya akan pergi ke rumah adik dari ayahnya. Karena anak dari adik sang ayah, yaitu sepupunya Rindi, akan menikah. Jadi keluarga-keluarga dekat diundang lebih awal untuk hadir. Itu pun ayahnya Rindi sudah lebih dulu ke sana 2 hari yang lalu untuk bantu-bantu. Karena memang pernikahan sepupunya Rindi itu ada beberapa acara, termasuk acara adat yang memang banyak yang harus dipersiapkan. "Mah, travelnya sudah datang," panggil Rindi kalau melihat sebuah mobil memasuki jalan menuju ke arah rumahnya. "Iya, sebentar," teriak ibunya dari dalam rumah. Lalu terdengar suara pintu yang ditutup. Rindi hanya geleng-geleng kepala melihat ibunya yang kalang kabut bolak-balik mengecek setiap sudut rumah. Ya, ibunya memang selalu seperti itu kalau berpergian. "Makanan kucing sudah disiapkan, Mak?" tanya Rindi saat ibunya sudah masuk ke dalam mobil. "Aduh iya, sebentar Pak Sopir, saya nitipkan kunci rumah sama saudara dulu," ujar ibunya lalu keluar lagi. Ibunya Rindi terlihat berlari-lari kecil menuju ke rumah saudara yang tepat berada di samping rumah mereka itu. Lalu tidak lama kemudian ibunya kembali masuk ke dalam mobil. Buliran keringat sudah mulai bermunculan di jidat serta atas bibirnya. "Sudah aman semua kan? Punyamu sudah tidak ada yang ketinggalan kan?" tanya ibunya. "Aku ini teliti, Mah, mana ada yang ketinggalan?" jawab Rindi membanggakan diri. Mobil perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah dan mulai melaju ketika tiba di jalur desa. Rindi mulai mendengarkan musik dengan handsetnya. Tidak lama travel yang mereka naiki berhenti dan naiklah 2 orang penumpang lain. Perjalanan panjang dimulai. "Mah, aku mual," bisik Rindi yang memang tidak tahan naik mobil lama-lama. "Ini kresek, muntah di sini." "Apa bah mama ini? Bikin anaknya malu saja." "Bikin mama repot, awas kamu, habis kamu sama mama." Mendengar ancaman ibunya, Rindi langsung memejamkan mata dan bersandar untuk sedikit menghilangkan mual serta pusing yang dia rasakan. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai. Namun hanya sampai di kota kabupaten saja, karena travel hanya mau mengantar sampai sana saja. Jadi setelah dari sana, mereka harus naik mesin motor atau jasa angkutan air. "Mah, telingaku sakit," ujar Rindi pada ibunya. "Diam, ini naik mesin motor, Bah, wajar, jangan banyak ngeluh. Mau kau diturunkan lalu disuruh berenang?" Rindi pun kembali terdiam. Ia melihat sepanjang sungai yang mereka lalui, banyak rumah-rumah terapung di sana. Namun bukan rumah untuk ditinggali bersama keluarga, melainkan itu adalah rumah para penyedot emas yang sedang bekerja. Sekitar 3 jam perjalanan, itu pun setelah banyaknya mesin motor singgah-singgah untuk mengantar maupun menjemput penumpang silih berganti. Akhirnya mereka sampai juga di pelabuhan.
Pelabuhan itu tidak terlalu ramai, hanya terlihat 2 buah warung apung di sana. "Dari sini kita kemana lagi, Mah?" tanya Rindi yang memang belum pernah ke sana sebelumnya. Dulu pernah, tapi waktu dia masih berumur sekitar 7 tahunan. Jadi wajarlah kalau dia sudah lupa. "Kita naik ke atas lagi ini, Di," ujar ibunya. "Kamu mau makan dulu?" tanya si ibu sembari menunjuk ke arah warung. "Mau, Mah?" Setelah selesai makan, ibunya Rindi terlihat mengobrol bersama pemilik warung, bertanya-tanya tentang bagaimana cara mereka untuk sampai ke desa yang dituju, dan mereka harus naik apa ke sana, berapa tarifnya, dan lain-lain. Setelah dijelaskan secara rinci, ibunya Rindi pun pamit pada pemilik warung untuk kembali melanjutkan perjalanan yang masih sekitar 2 jaman lagi katanya. "Jauh sekali, Mah. Kau ini ngeluh aja pikiranmu itu. Tahu begitu, mending kau tinggal di rumah, jaga kucing." Lagi-lagi mendengar jawaban ibunya seperti itu, Rindi hanya bisa diam dan pasrah. Setelah 2 jam perjalanan naik dengan menggunakan bis, akhirnya mereka sampai di depan gerbang desa sepupunya Rindi. "Telepon papamu, bilang kita sudah sampai di depan desa," ujar ibunya. "Gak ada pulsa aku, Mah, adanya kuota." "Ya sudah, telepon cepat papamu." "Mana bisa, Mah, HP papa itu jadul, mana punya dia WA." "Kau jalan kaki ke rumah sepupumu itu mau?" Rindi garu-garu kepala mendengar ucapan ibunya. Bagaimanapun ia menjelaskan, ibunya tidak akan paham. "Isikan pulsa dulu lah, Mah, baru bisa telepon papa." "Repot betul lah kau ini, Di. Ya sudah, daripada kita sampai malam di sini, lebih baik kita jalan kaki saja." "Kok jalan kaki, Mah?" "Kalau kau mau terbang, terbang sudah." Rindi mengentakkan kakinya ke tanah, tanda kesal dengan sang ibu. Namun ibunya tidak menggubris sedikit pun tingkah Rindi tersebut. "Mama ingat rumahnya, Kak. Kalau ada rumah yang ramai orang, kita masuk ke sana. Itu pasti rumahnya yang punya acara." Rindi melotot mendengar jawaban ibunya yang tidak terduga-duga itu. Setelah 2 kilometer berjalan kaki dan setelah bertanya dengan banyak orang, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sepupunya Rindi. Rindi langsung duduk di pelataran rumah tersebut sambil memijit-mijit kaki dan tangannya yang terasa pegal. Keluarga besar ayahnya menyambut kedatangan Rindi dan sang ibu dengan penuh kegembiraan. Rindi dan ibunya juga langsung disuruh makan dan beristirahat. Tentu saja Rindi sangat senang. Setelah makan, ia langsung beristirahat di dalam rumah yang ada di belakang rumah tempat acara diadakan. Rumah itu terpisah dari rumah tempat orang masak-masak untuk acara. Di rumah itu rupanya juga ada sepupu-sepupu Rindi yang lainnya. Ada 2 perempuan dan 3 laki-laki. Mereka terlihat malu-malu menyapa Rindi yang memang mempunyai wajah lumayan tampan tersebut. "Kamu Rindi anaknya Amang Ukas ya?" "Iya, kalau kalian?" "Kenalin, aku Sasa," ujar gadis yang berkulit kuning langsat dan memiliki rambut sedikit ikal itu sambil tersenyum. "Sasa? Namanya Sari, Rin, bukan Sasa," ujar seorang pemuda berkulit sedikit gelap dengan wajah tampan khas orang sana sambil meledek pada gadis yang tadi memperkenalkan diri sebagai Sasa. Rindi tersenyum melihat tingkah sepupunya itu. "Aku Hati, kalau ini Romi dan yang ini Wisnu. Wisnu ini anaknya Om Panji, suaminya Cuk Lianti," ujar gadis lainnya sembari menunjuk ke arah sepupunya yang lain. "Aku gak kau kenalkan ya?" tanya pemuda yang tadi meledek Sari. "Kenalin, aku Anto, sepupumu yang paling ganteng," ujar pemuda itu lagi sambil memasang gaya coolnya. "Halo semuanya, salam kenal. Aku Rindi. Senang berkenalan dengan kalian semua," ucap Rindi tersenyum. Setelah berkenalan, sepupunya itu kembali melanjutkan rebahannya sambil memainkan HP. Begitu juga dengan Rindi yang langsung merebahkan tubuh sambil mendengarkan musik. Rindi terbangun karena tubuhnya terus digoyang-goyangkan oleh Anto. "Tidurmu seperti orang mati," ujar Anto ketika melihat Rindi sudah membuka mata. "Kenapa?" tanya Rindi sambil mengusap-usap matanya. "Kau mau lihat acara di luar tidak? Itu orang-orang sudah mulai nari-nari," ujar Anto. "Ah, ayo bangun." Diajak seperti itu, Rindi langsung bangun. Padahal ia masih mengantuk, namun rasanya tidak enak untuk menolak ajakan sepupunya tersebut. Di luar, Rindi kagum melihat tarian-tarian dari orang-orang desa tersebut.
Mereka melakukan gerakan tarian itu sambil mengelilingi sebuah kotak dari bambu. "Tarian apa itu?" tanya Rindi. "Entah, aku juga tidak tahu," jawab Anto sembari mengangkat kedua bahunya. "Kenapa kau tidak ikut gabung ke sana? Kan ini acara keluarga kita." "Anak-anak muda seperti kita dilarang ikut tarian itu. Tarian-tarian itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, ujar Sari. "Oh ya?" "Iya," jawab sepupu-sepupunya serentak. Sesekali Rindi menguap saat melihat tarian orang-orang itu. "Kalian sudah lama datang?" tanya Rindi tiba-tiba. "Kau bicara pada kami?" tanya Wati. "Iya, kalian." "Aku, Sari dan Romi sudah ada di sini dari 3 hari yang lalu. Sementara Wisnu baru datang kemarin. Kalau Anto, dia itu memang tinggal di sini." Rindi mengangguk. Ia ingin bertanya lagi, tapi pertanyaan itu langsung ia urungkan kala terdengar suara gelak tawa di tengah orang-orang yang sedang menari tersebut. "Sudah berapa lama acara menari seperti ini?" tanya Rindi pada sepupunya yang langsung terlihat seperti orang panik tersebut. "Ayo cepat, masuk ke dalam rumah," ujar Anto seraya menarik tangan Rindi yang tampak kebingungan itu. "Kalian kenapa?" tanya Rindi. "Biasanya kalau sudah ketawa-ketawa begitu, akan ada yang kesurupan. Kemarin, Wisnu hampir celaka gara-gara dikejar salah satu orang yang kesurupan itu," ujar Anto. Rindi mengerutkan alisnya. Ia benar-benar tidak mengerti. "Kesurupan? Aku juga tidak terlalu paham. Meskipun aku besar dan tinggal di sini, orang tuaku tidak pernah sekalipun menceritakan tentang acara itu. Kalau ditanya, mereka selalu bilang itu sudah turun-temurun dilakukan jika ada salah satu keluarga yang menikah dengan suku luar." "Jadi itu semacam adat ya?" "Ya aku rasa begitu. Tapi sebelumnya ada juga orang sini menikah dengan orang luar suku dan tidak ada acara seperti ini. Makanya aku kurang paham dengan tarian-tarian itu." Di luar yang awalnya ramai mendadak hening. "Itu orang-orangnya pada kemana?" tanya Rindi. "Biasanya kalau tarian sudah selesai, mereka tampung tawar dengan darah hewan dan berkumpul di rumah depan sana sambil minum-minum tuak." Rindi yang gampang penasaran itu akhirnya mengajak sepupunya tersebut untuk mencari tahu lebih banyak tentang tarian itu. Namun Wati, Sari dan Wisnu menolak dengan alasan takut. Yang setuju hanya Romi dan Anto. "Sejujurnya, aku juga penasaran, hanya saja aku tidak punya teman untuk menyelidikinya," ujar Anto. Malam semakin larut. Rasa kantuk kian terasa menggelayuti mata keenam muda-mudi tersebut. Rindi, Romi dan Wisnu tidur satu kamar. Sementara Wati dan Sari tidur berdua. Kalau Anto, ia pulang ke rumahnya sendiri karena ternyata Anto tidak menginap di sana. Tapi berhubung di situ ada sepupunya, makanya dia diam di sana seharian untuk menemani sepupu-sepupunya itu. Rindi bermimpi berada di dalam kotak bambu yang sebelumnya ia lihat dikelilingi oleh orang-orang yang menari-nari tadi. Di sana ia tidak sendiri, tapi ada 3 ekor babi yang juga ada di sana. Babi-babi itu mengeluarkan suara yang membuat Rindi ketakutan. Ditambah lagi, babi-babi itu melakukan gerakan seperti ingin menyerangnya. Rindi berkeringat dingin. Ia berteriak, namun suaranya seperti tidak mau keluar. Rindi juga mencoba untuk merusak kurungan bambu itu, namun gerakannya di dalam mimpi itu sangat lambat sekali. Rindi, bangun, kamu kenapa?" ujar Wisnu sambil menggoyang-goyangkan badan Rindi hingga membuat Rindi berhasil bangun. Nafas Rindi terdengar ngos-ngosan, wajahnya pucat dengan butiran keringat di dahi dan bawah matanya. "Kamu kenapa?" "Aku mimpi buruk. Aku melihat ada 3 babi yang dikurung bersamaku. Babi-babi itu mengeluarkan suara dan ingin menyerangku." "Mimpimu sama seperti mimpiku kemarin, Rin. Tapi aku mimpi ada di dalam kotak bambu yang dikelilingi orang-orang menari itu. Di sana ada babi yang ingin menyerangku," ujar Wisnu. "Iya, aku pun ada di dalam kotak bambu itu bersama 3 ekor babi, Nu." "Berarti mimpi kita benar-benar sama, Rin. Apa artinya ya mimpi itu?" Rindi berpikir sejenak. Ia pun tidak tahu arti mimpinya tersebut. Tapi tiba-tiba Rindi langsung mengambil HP-nya dan membuka Google. Ia mencari arti mimpinya itu. Namun ia merasa kurang puas dengan hasil yang didapat. Rasanya, mimpi yang ia alami dan arti mimpi yang ia dapat dari Google itu seperti tidak berhubungan. "Besok akan kutanya mamaku, mungkin mamaku mengerti artinya,"
ujar Rindi. Brak! Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara benda jatuh, membuat Rindi dan Wisnu kaget. Mereka berdua saling berpandangan dan seperti sudah terkoneksi satu sama lain. Mereka pun beranjak untuk melihat ada apa di luar sana. Rupanya di luar sana ada Wati yang sedang terbaring di lantai. Wati, bangun! Kamu kenapa tidur di sini? Tidak berapa lama Wati terbangun dan terlihat kaget melihat kedua sepupunya itu ada di dekatnya. Dan ia lebih kaget lagi saat sadar kalau dia sedang berada di luar kamar. Kalian, kenapa aku di sini? Lah kok tanya kami saja kaget melihatmu tidur di sini, ujar Wisnu. Mungkin kamu ngigau terus jalan ke sini, ujar Rindi. Aku tidak pernah ngigau, ini pasti kalian yang memindahkan aku kan? Astaga, buat apa kami mindahin kamu? Rindi saja tadi baru ngigau. Dan kami kaget dengar suara seperti benda jatuh di luar sini. Dan saat kami keluar, kami sudah melihatmu tiduran di sini. Wati seperti tidak percaya. Ia langsung bangun dan kembali menuju ke kamarnya. Aneh, ucap Rindi. Tok, apa di rumah yang kami tempati itu berhantu? Tanya Rindi membuat Anto tersedak. Kalian sudah diganggu ya? Ujar Anto balik bertanya. Rindi, Wisnu, dan Wati saling berpandangan satu sama lain. Wati ngigau, Rindi mimpi. Ngigau juga sama seperti aku. Anto melihat ke sekelilingnya, sementara sepupu-sepupunya yang melihat gelagat Anto langsung merapat padanya. Jadi sebenarnya tanah rumah itu merupakan jalan makhluk halus. Jalan itu tidak bisa dipindahkan, tapi bisa disewa dengan cara setiap malam tertentu akan diberikan sesaji dan uang logam untuk menyewa tanah tersebut dari para makhluk halus. Makanya rumah itu hanya dibangun saja, tapi jarang ditempati, karena yang menempati pasti akan diganggu. Tapi berhubung ada acara seperti ini, rumah itu pun dibuka dan ditempati untuk sementara. Tapi sebelumnya sudah diberikan sesaji kok, jadi harusnya aman. Teganya kalian menempatkan kami di rumah angker seperti itu. Kalau sampai kami kenapa-napa bagaimana? Ujar Wati dengan nada marah. Tapi penghuni rumah itu sudah diberikan sesaji kok sebelumnya. Kalian jangan khawatir, nanti aku akan bilang pada orang tuaku supaya rumahnya diberikan sesaji lagi. Kalian jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku yang ceritakan tentang rumah itu ya. Nanti aku kena marah dan bisa-bisa aku dilarang untuk kemari lagi. Wati, Romi, Rindi, Sari, dan Wisnu saling tatap-tatapan. Selama penghuni itu tidak mencelakai kita diam saja dulu. Kalau kita sampai ribut, kasihan Anto, ujar Rindi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk diam saja. Toh mereka juga tidak akan lama tinggal di sana. Setelah acara pernikahan selesai, mereka pun akan pulang ke tempat masing-masing. Hari itu orang-orang yang datang semakin banyak, karena memang acara demi acara sudah mulai dilaksanakan. Selesai makan, Anto mengajak kelima sepupunya itu untuk melihat calon pengantin yang berada di rumah depan. Mereka masuk sambil diiringi tatapan beruntun dari orang-orang yang saat itu sedang bantu-bantu di dalam rumah calon pengantin tersebut. Anto mengetuk salah satu kamar yang di bagian depannya dihias dengan gorden putih tipis. Saat pintu dibuka, terlihatlah seorang lelaki yang usianya lebih tua dari mereka. Lelaki itu tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam kamar itu tercium aroma wangi yang berasal dari bunga-bungaan asli yang dipajang di setiap sudut kamar. Wah, kamar pengantinmu sudah dibunga-bungain ya? Padahal acara puncaknya masih beberapa hari lagi, tegur Anto. Ya begitulah, aku pun rasanya sudah bosan dengan aroma bunga-bunga itu. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah jadi tradisi keluarga kita begitu katanya. Calonmu masih dilarang keluar? Tanya Anto lagi. Iya, kan tidak dibolehkan untuk keluar rumah sampai acara resminya nanti. Oh iya, aku sampai lupa mengenalkan sepupu-sepupu kita ini, ujar Anto menunjuk ke arah Rindi, Sari, Wati, Romi, dan Wisnu. Setelah berkenalan satu sama lain, mereka pun kembali mengobrol. Jadi pengantin wanitanya ada di sini juga? Tanya Rindi penasaran, karena dari yang ia dengar calon istri sepupunya itu kan memang dari suku luar. Tentu sudah pasti bukan berasal dari kampung itu. Iya, calon istriku itu kan sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal dan keluarganya yang lain menjauhinya setelah dia memutuskan untuk ikut agamaku, ujar sepupunya tersebut. Rini terdiam, ia merasa kasihan pada calon istri sepupunya.
Kau sendiri masih tidak boleh keluar? Tanya Anto. Ya tidak boleh lah, kan aku juga calon pengantin. Masa cuma perempuannya yang dilarang keluar rumah, sementara aku bebas? Ngomong-ngomong, kalian kemarin ini sudah izin? Buat apa izin? Kan kamu sepupuku. Masa mau ketemu harus izin dulu, kayak mau ketemu raja saja? Astaga, jadi kau belum izin? Yang tidak diberikan izin tidak boleh masuk ke kamar pengantin toh. Nanti bisa bawa bencana untuk pengantinnya. Apa tidak ada yang ngasih tahu? Ujar sepupunya dengan nada setengah marah. Aku tidak tahu, tidak ada yang ngasih tahu juga, ujar Anto. Wah pantas, orang-orang di luar tadi natap kita kayak natap penjahat, ujar Wati. Mati aku, cepat kalian keluar dari sini sebelum orang tuaku tahu. Nanti habis kalian kena marah, ujar sepupunya itu seraya berdiri dan mendorong tubuh Anto dan sepupunya yang lain. Mereka pun bergegas keluar dan berjalan dengan cepat keluar dari rumah tersebut. Mereka berenam kembali ke rumah yang mereka tempati. Kalau benar kedatangan kita yang tanpa izin itu bisa membawa bencana untuk pengantin, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ini salah kita, ujar Sari. Semoga saja tidak. Kan kita juga tidak tahu apa-apa, tidak ada yang ngasih tahu juga kan, ujar Rindi. Aku jadi takut, ucap Wati. Kenapa tradisi keluarga kita aneh ya? Rindi, Wati, Romi, Sari, dan Anto langsung menatap Wisnu. Mereka juga mempunyai pemikiran yang sama. Kalau sudah begini, kita harus cari tahu. Aku penasaran dengan tradisi adat keluarga kita, dimulai dari tarian-tarian itu dan pantang larang yang aneh untuk pengantin dan maupun orang-orang terdekatnya. Tapi caranya bagaimana? Kurasa keluarga kita tidak akan ada yang mau memberitahu. Rindi terlihat berpikir sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia langsung keluar rumah meninggalkan sepupu-sepupunya yang terlihat melongo menatap kepergian Rindi. Tidak lama ia datang bersama ibunya. Memangnya kamu taruh di mana HP-mu, Rindi? Kenapa bisa hilang? Ujar ibunya sambil mencubiti lengan Rindi. Ah, HP Rindi hilang, ujar sepupunya bersamaan. Ma, aku minta maaf. Sebenarnya HP ku tidak hilang, Ma. Tapi kami sedang bingung karena tadi tanpa sengaja kami masuk ke kamar pengantin tanpa izin. Ah, kalian masuk kamar pengantin? Rindi dan sepupunya serentak mengangguk, membuat ibunya Rindi langsung terduduk lemas. Aduh, bagaimana ini, Bah? Kalau sampai yang lain tahu, habis kalian, ujar ibunya Rindi cemas. Memangnya bencana seperti apa, Ma, yang akan terjadi? Pengantin itu darahnya amis. Kalau kalian masuk tanpa izin, kalian bisa diikuti makhluk halus. Dan makhluk halus itu yang akan membuat celaka pengantin. Parahnya, pengantin bisa meninggal. Izin pun bukan sembarang izin saja, tapi kalian harus melewati beberapa ritual untuk bisa masuk kamar dan bertemu pengantin. Kalau sudah begini, bagaimana aku memberitahu yang lain? Kalau aku beritahu, kalian pasti habis sama mereka. Habis? Maksudnya bagaimana, Mah? Ah sudahlah, tidak perlu kau bahas lagi. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Dan jangan coba-coba kalian mengaku pada yang lain. Rahasiakan semuanya. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Dan jangan pernah melakukan apapun tanpa izin lagi. Tapi bagaimana dengan pengantin, Ma? Ibunya tidak menjawab, namun langsung beranjak dan keluar dari rumah itu dengan raut wajah kusut. Apa yang akan terjadi pada kita? Sampai-sampai ibumu tidak mau memberitahukan pada keluarga yang lain. Apa mungkin kita akan dihabisi? Tanya Sari. Wis, tidak mungkin separah itu. Lalu apa? Bisa saja kita dikeluarkan dari kartu keluarga kan? Ujar Anto. Ah, jangan menebak-nebak begitu. Kita turuti saja apa kata ibunya Rindi. Dan semoga tidak terjadi apa-apa pada pengantin. Hari itu berlalu dengan penuh kekhawatiran di hati keenam sepupunya tersebut. Wajah mereka tidak lagi ceria. Malam ini aku akan ikut tidur di sini saja, ujar Anto. Saat acara tarian dimulai, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Saat pintu dibuka, ibunya Rindi berdiri di depan pintu dengan raut wajah yang masih kusut. Ada apa, Ma? Tanya Rindi. Kalian semua itu adalah anak-anak hasil dari pernikahan beda suku. Kami tidak bisa punya anak lebih dari satu, karena itu sudah disebut dalam syaratnya. Dulu setelah kamu lahir dan berusia 2 tahun, Mama sempat hamil, tapi keguguran. Dan begitu seterusnya, sampai 3 kali berturut-turut. Tapi saya punya saudara, ujar Ranto. Yaitu kamu, karena orang tuamu asli orang sini.
Sementara Wisnu, Romi, Wati, Sari dan Rindi ini campuran, bukan asli orang sini. Persyaratan pernikahan beda suku ini pun tidak mudah. Banyak rincian hal yang harus dilakukan agar pernikahan itu tidak membawa bencana bagi kedua pengantin. Apa itu berlaku bagi semua orang di desa ini? Tanya Wisnu. Tidak. Syarat-syarat seperti itu hanya berlaku untuk garis keturunan dari keluarga ini saja. Warga yang ikut melaksanakan acara hanya sekedar membantu karena memang kehidupan bermasyarakat di sini sangat erat. Lalu tarian itu untuk apa? Dan kenapa selalu ada yang kesurupan? Tanya Anto. Tarian itu sebagian dari ritual yang menerima keluarga baru dari suku luar agar pengantin tidak mengalami nasib buruk di kemudian hari. Dan kenapa kamu di sini? Tanya seorang ibu-ibu yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. HP anakku hilang, Kak. Ini saya lagi mencarinya, jawab ibunya Rindi gelagapan. Ibu-ibu itu mengerutkan alisnya. Nanti dicari lagi. Sekarang ada perkumpulan keluarga. Ayo. Ibunya Rindi pun langsung beranjak dan pergi mengikuti ibu-ibu tadi. Sementara Rindi dan sepupu-sepupunya hanya melihat dengan perasaan tidak karuan. Malam semakin larut. Mereka memutuskan untuk tidur di tengah-tengah rumah dengan kasur yang disusun berjejer dan berdempet-dempetan. Mereka pikir dengan cara tidur seperti itu, mereka akan aman dari gangguan penghuni rumah yang usil. Tapi rupanya tidak, karena mereka tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang ngos-ngosan. Setelah masing-masing merasa sedikit tenang, mereka mulai bercerita satu sama lain, yang ternyata mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Akhirnya karena takut, mereka pun memutuskan untuk tetap terjaga. Namun, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Saat itu Anto dan Wisnu yang pergi ke kamar mandi tidak sengaja melihat sesosok penampakan nenek-nenek. Nenek-nenek itu berdiri mematung sambil memegang sesuatu di kegelapan malam. Kebetulan kamar mandi dan WC rumah itu berada di luar, tapi tidak terpisah jauh dari rumah. Karena pelataran rumah itu langsung terhubung dengan kamar mandi dan WC. Tapi memang pelataran itu terbuka, tidak ada dinding atau sekat, sehingga mereka bisa melihat dengan sangat jelas keadaan di luar rumah. Wisnu langsung bergelayut di tubuh Anto setelah menyadari penampakan tersebut. Jangan begitu Wisnu, aku susah jalannya ini. Tidak mau tahu, aku takut. Dengan kepala tertunduk, Anto berusaha untuk berjalan ke arah pintu rumah. Ia berusaha untuk tidak berteriak. Sementara Wisnu masih bergelayut dan Anto bisa merasakan kalau saat itu tubuh Wisnu gemetar. Kalian kenapa? Tanya Romi yang baru saja keluar, yang akhirnya membuat Anto dan Wisnu berteriak. Mereka yang memang sudah ketakutan sedari tadi tentu langsung kaget begitu mendengar suara Romi yang tiba-tiba. Apalagi Anto dan Wisnu saat itu berjalan dengan kepala menunduk dan tidak melihat ke depan. Teriakan mereka yang cukup kencang itu akhirnya membuat keluarga mereka berdatangan. Saat ditanya, mereka berdua secara spontan menyalahkan Romi yang dianggap menakut-nakuti mereka. Romi yang merasa tidak bersalah tidak bisa berkata apa-apa karena ia langsung dimarahi oleh keluarganya dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Tega kalian menyalahkan aku, ujar Romi setengah menangis. Mau bagaimana lagi Rom? Toh kamu memang membuat kami kaget. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kalian sama-sama salah kok. Sekarang saling bermaaf-maafan saja. Tidak usah diperpanjang masalahnya, ujar Rindi. Pagi itu saat mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah pengantin. Seorang ibu-ibu berlari dengan rambut acak-acakan. Ada apa? Kenapa? Tanya orang-orang yang serentak berdiri setelah melihat ibu-ibu itu berlari keluar. Itu calon pengantin kesurupan, ujarnya. Suaranya terdengar bergetar dan nafasnya pun juga tidak beraturan. Anto, Rindi, Sari, Wati, Wisnu dan Romi tidak kalah kaget mendengar jawaban ibu-ibu tersebut. Mereka langsung ketakutan dan mulai mengaitkan kejadian itu dengan kesalahan mereka yang memasuki kamar pengantin tanpa izin itu. Orang-orang langsung masuk ke dalam rumah dan melihat si calon pengantin pria sudah dengan bagian mulut, dada, dan tangan yang berdarah-darah. Di depannya terdapat seekor kucing yang sudah tidak bernyawa. Anto yang juga ikut rebutan masuk dengan orang-orang langsung melotot melihat pemandangan tersebut. Ia langsung berlari keluar rumah dan memberitahu sepupu-sepupunya yang lain tentang apa yang ia lihat di dalam. Jadi dia makan kucing hidup? Iya. Berarti itu memang benar-benar kesurupan.
Tidak mungkin orang normal mau melakukan hal semengerikan itu, ujar Sari. Tiba-tiba ibunya Rindi menarik tangan Rindi dan Wisnu, membawa mereka menjauh dari rumah pengantin. Melihat Rindi dan Wisnu ditarik begitu, sepupu mereka yang lain pun langsung mengikuti mereka. Rupanya mereka dibawa ke rumah tempat mereka tidur. Dan di sana sudah ada seorang lelaki yang ternyata itu adalah ayahnya Wisnu, yang merupakan orang luar pulau. Ayo, kita lakukan ritual itu sekarang, ujar ibunya Rindi pada Om Panji. Mereka berenam sontak kaget mendengar perkataan ibunya Rindi. Ritual apa? Apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Berbagai macam pertanyaan terus muncul di benak mereka, namun di antara mereka tidak ada yang berani bertanya. Pinjam tangan kalian, ujar Om Panji. Setelah tangan mereka ulurkan, tiba-tiba Om Panji langsung melukai telapak tangan mereka satu persatu dan menampung tetesan darah ke dalam sebuah wadah. Setelah itu oleh ibunya Rindi, wajah dan tubuh Rindi dan sepupunya tersebut dibaluri dengan semacam cairan lengket dan berbau aneh. Setelah kejadian yang menimpa pengantin pria, mereka pasti akan mengetahui kalau ada yang masuk tanpa izin ke dalam kamar pengantin. Kami melakukan ini pada kalian agar kalian tidak ketahuan. Dan untuk si pengantin pria itu, dia juga pasti tidak akan memberitahu siapa-siapa tentang kalian. Karena dia pasti sudah tahu akibat buruk apa yang akan terjadi pada kalian jika ia memberitahukannya, ujar Om Panji. Tapi bagaimana dengan pengantinnya, Om? Apakah dia akan baik-baik saja? Mereka pasti berusaha untuk menyembuhkannya. Kalian tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dan benar saja ternyata, dukun itu tahu bahwa ada yang masuk. Namun ia tidak bisa melihat orang-orang itu. Ketika si pengantin pria berhasil disadarkan dari kesurupannya itu, ia pun langsung ditanyai tentang siapa saja yang masuk ke dalam kamar. Namun seperti dugaan Om Panji, pengantin pria yang merupakan sepupu Rindi itu pun tidak mau mengatakan apa-apa. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab tidak tahu. Rindi dan sepupu-sepupunya yang lain merasa sangat lega karena calon pengantin pria itu sudah sembuh dari kesurupannya. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang menimpa pengantin pria itu, semuanya kembali berjalan lancar. Orang-orang seakan lupa dengan kejadian itu. Mereka terbawa suasana dan terlihat sangat menikmati puncak acara tersebut. 2 hari setelah acara pernikahan, Rindi dan sepupunya yang lain, kecuali Anto, pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Seminggu setelah acara itu, mereka mendapat WA dari Anto. Anto mengabarkan bahwa sepupu mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah si pengantin pria telah meninggal dunia. Kabar itu sangat mengejutkan Rindi dan yang lainnya. Mereka langsung terdiam, mengingat kesalahan yang telah mereka lakukan. Ternyata kutukan dalam tradisi keluarga mereka yang dilanggar itu benar-benar nyata. Dan sekarang sudah memakan korban. Mungkin sebelumnya pun sudah pernah memakan korban, hanya saja mereka tidak tahu. Rindi, Wati, Sari, Romi dan Wisnu benar-benar merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja merekalah penyebab kematian sepupunya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.